kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Saya selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu penyelenggara acara ini semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Saya atas nama Ketua Panitia peringatan Hari Besar Islam kami berharap semoga pengakuan agama khususnya masalah Hari Besar Islam intinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup, kami selaku penyelenggara acara mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu yakni Mau'idah Hasanah. Untuk Mau'idah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Lafan Putra Aditya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hasanuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Sohibul Barokah Rawa Dalem. Yang saya hormati Dewan Mudaris-Mudarisa Pondok Pesantren Sohibul Barokah serta santriwan-santriwati yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat serta perang hanya bersenjata kacang, biji kacang hijau. Anu sing urun kene kacang hijau. Biasanya kanggo apa? Da. Kanggo bubur kacang. Hari Kiai Abbas kacang hijau dijadikan senjata. Senjata nih Kiai Abbas cuma kacang hijau. Kacang hijau misalkan ditaburakan mengduwur, maka kapale Belanda iku meledak. Tapi misalkan dilemparakan emang esor, kacang hijau mau jadi pasukan tentara. Karomai Kiai Abbas. Ana maning salah sijine karomai Kiai Abbas ning sendale. Arane ya pokoknya mas sendale ku apa sih ya, sendal kayu lah. Bakiak, sendal bakiak. Sewaktu kuan santrine Kiai Abbas dan Kiai Abbas iku garap di
dibombardir ning pasukan Belanda. Akeh pokoknya masih muteri garap nyerang ning wilayah Ki Abbas. Pas kuan ana salah sijine santrine Kiai Abbas ngomong ning Kiai Abbas. Arane Ba Wahab. Ba Wahab di Brubli ning kene garap diserang konon ning pasukan Belanda. Kiai Abbas cuma jawab, ah santai baik Kiai, santai baik Ba Wahab, tenang. Lalu Kiai Abbas mau jokot sendal bakiake. Terus sendal mau diempos ning Kiai Abbas, diempos dadi kapal. Dadi terus ku santrine mau nokon pada mancing mengkapal. Terus kuan pasukan Belanda nyerang kabeh kanggo kapal-kapale. Nggo kapal-kapal itu kapal-kapalan coy. Kanggo ya nyerang kapal ya, nggo kapal pasukan Belanda nih. Terus ditembaki, dibomi, sing lebih aneh maninge semono sing ditembakine Kiai Abbas sing meledak malah deke pasukan Belanda nih. Sampai ditunggu 250 kapal deke Belanda meleduk. Sampai rakyat Indonesia pasukanku heran, kok bisa Indonesia bisa meledukna kapal Belanda sementara Indonesia waktu kun durung duwe kapal siji gahlaka. Kok bisa-bisa nih rakyat Indonesia sing berjuang karo Ki Abbas mau bisa menjatuhkan kapal Belanda sing 250 mau. Terus ana maning sedurunge 10 November Kiai Abbas ku sempat beli kelingan bahwa pas kun garap perang, pas kun tanggal 7 November pasukan Hizbullah diberangkatkan oleh Ki Abbas tanggal 7, sedangkan Ki Abbas sendiri ketinggalan Ki Abbas Kiai Abbas pas kuan mangkat tanggal 8 jam esuk pokoknya mah esuk. Pas ketinggalan Kiai Abbas iku dibaturi santrine namae Kiai Mashudi. Pas kuan Kiai Abbas cuma karo santrine jalan kereta api buntet Cirebon. Kiai Mashudi mau dikongkon ning Kiai Abbas di sira amekan sorbane kita, terus matane merema, terus baca ngucapa bismillah. Kiai Mashudi mau langsung nggih Kiai, langsung merem matane, terus bismillah, baca bismillah. Pas matane Kiai Mashudi melek wis takang ning Jawa Tengah. Ning Jawa ning Kiai Suki kugar perang. Oh iya, kelalen. Akhirnya Kiai Abbas mau pamit kalau santri-santrine, terus miyange kanggo cara mau maning Kiai Mashudi kan ngucapakan bismillah langsung Jombang. Ning Jombang mau ketemu akhirnya Kiai Abbas yang sebagai komandannya pergi ke Surabaya. Terus rahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya mauidul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Aulia Ayu Rosfiani. Kepadanya kami persilahkan. Dan yang saya hormati para mudaris-mudarisa, asisten, dan para santriwan santriwati yang saya banggakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, diberi tugas oleh Allah sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya, agar umat-umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika selesai tugas tersebut, Rasul akan kembali lagi kepada Allah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pemakaman Bangki untuk mendoakan para syuhada yang ada di Bangki. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Begitu kata Rasul. Tahun terus berganti, di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke masjid untuk berkhutbah di depan para sahabat-sahabatnya. Dan kemudian Rasul pun menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, jika kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, apa jawaban kalian? Begitu kata Rasul. Kemudian sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, engkau adalah sang pemberi risalah, amanah, dan senantiasa menasihati kami, wahai Rasulullah. Dan Rasul pun mengatakan, wahai Allah saksikan, wahai Allah saksikan. Begitu kata Rasul. Kemudian Rasul pun melanjutkan kembali khutbah demi khutbahnya. Seorang hamba Allah yang diberi dua pilihan oleh Allah untuk tetap berada terus di muka bumi ini atau kembali lagi kepada Allah dan memandang wajah Allah. Maka hamba tersebut lebih memilih untuk kembali lagi kepada Allah dan memandang wajah Allah. Abu Bakar yang mendengar hal itu langsung terseduh-seduh bersimbah air mata. Dan kemudian Rasul pun berusaha untuk menenangkan Abu Bakar. Tenanglah Abu Bakar, tetaplah berada di tempatmu wahai Abu Bakar. Seluruh para sahabat heran dengan kata-kata dan tangisan dari mata Abu Bakar. Kemudian para sahabat pun paham bahwa itulah isyarat dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun dipapah kembali oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk kembali ke rumah, untuk pulang ke rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kemudian pada suatu ketika Fatimah pun datang ke rumah Aisyah. Biasanya Fatimah disambut oleh Rasul, biasanya Fatimah dicium, dipeluk oleh Rasul, tapi tidak dengan itu. Maka Fatimah pun memandang wajah ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu wahai ayah. Betapa dahsyatnya rasa sakit itu wahai ayah. Kemudian Rasul pun memanggil Fatimah. Wahai Fatimah, kemarilah. Kemudian Rasul pun membisikkan kalimat-kalimat di telinganya Fatimah. Dan Fatimah pun berlari menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Rasul pun memanggil Fatimah. Dan kemudian Rasul pun membisikkan kalimat-kalimat di telinganya Fatimah. Dan Fatimah pun kembali tertawa. Pada suatu hari Aisyah pun bertanya tentang bisikan Rasul tersebut. Di bisikan pertama Rasul mengatakan bahwa Rasul akan kembali pergi meninggalkan kita semua. Itu yang membuat Fatimah menangis. Di bisikan kedua Rasul mengatakan bahwa Fatimah adalah orang pertama yang akan menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kemudian pada suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Dan kemudian Fatimah pun membuka pintu tersebut dan mengatakan, orang tersebut pun mengatakan, "Di mana ayahmu?" Kemudian Fatimah pun menjawab, "Ayahku sedang sakit." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Di mana ayahmu?" Kemudian Fatimah pun menjawab lagi, "Ayahku sedang sakit, untuk apa kau kemari?" Kemudian Fatimah pun kembali menutup pintu rumah tersebut dan Rasul pun memanggil Fatimah. "Wahai Fatimah, ialah malaikat maut wahai Fatimah, ialah yang akan memutuskan kebahagiaan sementara wahai Fatimah." Kemudian Fatimah pun membuka pintu tersebut. Dan kemudian malaikat maut pun menjumpai Rasulullah. Kemudian Rasul pun menanyakan, "Di mana malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun datang di samping Rasulullah. Kemudian Rasul pun menanyakan kepada malaikat Jibril, "Apa hakku di hadapan Allah?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Seluruh penghuni syurga telah menantimu di pintu-pintu syurga untuk menyambut kedatangan rohmu wahai kekasih Allah." Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril bingung, "Kenapa kau tidak tersenyum wahai Rasulullah?" "Aku memikirkan umat-umatku sepeninggalanku wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku sepeninggalanku wahai malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Aku pernah mendengarkan Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali umat-umatmu terlebih dahulu yang masuk surga." Kemudian ditariklah perlahan ruh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengatakan, "Wahai malaikat, betapa dahsyatnya rasa sakit ini wahai malaikat. Betapa dahsyatnya rasa sakratul maut ini wahai malaikat. Jika kau mau wahai Allah, limpahkan seluruh rasa sakratul umatku terhadapku wahai Allah." Kemudian tangannya diacungkan ke atas dan mengatakan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Itulah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bingung, Aisyah sedih, dan kemudian Aisyah pun berlari keluar rumah dan mengatakan, "Rasul telah wafat, Rasul telah meninggalkan kita semua." Kemudian di kota itu kemudian suasananya menjadi gelap. Di antaranya ada yang pingsan, di antaranya ada yang bersimbah air mata, tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Tidak, Rasul tidak wafat, Rasul tidak meninggal. Rasul hanya seperti Nabi Musa yang datang kepada Allah dan kembali lagi kepada kita. Rasul tidak meninggal. Kemudian pedangnya diacungkan ke atas dan mengatakan, "Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat atau siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, akan aku penggal kepalanya." Begitu kata Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar pun berusaha untuk menenangkan Umar bin Khattab. "Tenanglah Umar, tenanglah Umar." Kemudian pedangnya diacungkan lagi ke atas dan mengatakan, "Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat atau siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, akan aku penggal kepalanya." Umar, orang yang tegas, tidak mampu membendung air matanya. Kemudian pada saat Rasulullah SAW dikuburkan, Fatimah pun berkata kepada Anas bin Malik, "Tega engkau wahai Anas, tega engkau wahai Anas menaburkan debu di wajah suci Rasulullah, tega engkau wahai Anas." Kemudian Anas bin Malik pun menjawab, Melalui doa sana selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Delia Nanda Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hasanuddin Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam selaku pengasuh Pondok Pesantren Sohibul Barokah. Yang terhormat Dewan Mudaris Mudarisah beserta asistennya dan santriwan-santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh teknologi dan informatika, dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk membawakan pidato yang berjudul Ubah Insecure Jadi Bersyukur. Teman-teman pasti sudah sering kan mendengar kata insecure? Tapi pernahkah teman-teman merasa insecure? Merasa rendah dibandingkan orang lain? Merasa kalah dan tersisih dan merasa tidak memiliki kelebihan apapun? Hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insecure? Rasa insecure tumbuh karena manusia selalu dihadapkan terhadap gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya di saat ia memiliki harta melimpah, di saat ia memiliki paras yang rupawan, di saat ia mendapatkan peringkat pertama di sekolah dan lain sebagainya. Hingga akhirnya manusia lupa untuk selalu bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Tapi masalahnya tidak semua orang menerima kekurangannya tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tak sedikit orang yang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tak percaya atas kelebihan yang ia miliki. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, karena sesungguhnya manusia yang Allah ciptakan, karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi hambanya. Dan perlu kita ingat bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi atau menghindari rasa insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia yang Allah ciptakan dalam bentuk paket lengkap yang berisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman, jangan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu juga dimiliki oleh orang lain. Lalu kedua, tinggikanlah gunung dan ratakanlah lembah. Terkadang kita selalu berfokus terhadap kekurangan
yang ada pada diri kita. Padahal lebih baik kita mempergunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan yang kita miliki, untuk mengembangkan kelebihan yang kita punya. Lalu yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif pada diri sendiri. Misalnya dengan selalu mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang telah Allah titipkan kepada saya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu tips dari Nabi SAW agar kita terhindar dari rasa insecure. Jika kita melihat dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tidak akan pernah habisnya jika kita melihat dunia selalu ke atas. Cobalah sesekali kita lihat ke bawah, menengok ke bawah. Masih banyak orang-orang, masih banyak manusia yang memiliki nasib tak seberuntung kita. Oleh karena itu teman-teman, stop melabel diri kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak cantik, dan lain sebagainya. Syukurilah yang telah Allah berikan kepada kita, karena setiap manusia memiliki alur kehidupannya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maidah sana selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahri Saifuddin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, para mudaris mudarisah, santriwan santriwati, para tokoh, semoga kita dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan keberkahan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan guru gula Abi Hasanuddin, sarjana agama magister pendidikan Islam, semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mudah-mudahan jauh dari maksiat. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal. Ada satu kisah sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan dua sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena kehilangan sahabat tercintanya, sehingga Nuaiman, ada sahabat Nabi yang dicintai oleh Nuaiman ini ingin membuat Nabi tersenyum karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat itu sedang bersedih karena kehilangan dua sahabatnya.
Rasulullah Nuaiman yang tahu Rasulullah sedang bersedih, Nuaiman datang ke tempat Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid adalah seorang penjual kambing. Nuaiman meminta kepada Zaid, "Ya Zaid, aku beli 2 ekor kambing, akan ku hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zaid berkata, "Ya Nuaiman, silahkan, tetapi mana duitnya?" Nuaiman menyuruh kepada Zaid, "Ya Zaid, antarkan saja 2 ekor kambing ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mintalah duitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nuaiman ini diantarkan 2 kambing ini oleh Zaid kepada baginda Rasul. Terus Nuaiman pun melihat Zaid mengantarkan 2 ekor kambing ini. Kemudian Zaid diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersenyum yang pertama kalinya karena Nuaiman menghadiahkan 2 ekor kambing ini. Kata Rasulullah, "Sampaikan salam kepada Nuaiman bahwa 2 ekor kambing ini saya terima." Tetapi Zaid diam di tempat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Zaid, ada apa lagi? Ada yang mau dibicarakan?" Kemudian Zaid menjawab, "Tidak Rasul, duitnya mana?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum yang kedua kalinya karena Rasulullah tahu kalau Nuaiman ini umpet di balik tembok. Akhirnya Nuaiman membayar 2 ekor kambing tadi kepada Zaid karena tahu Nuaiman ini orang yang tidak mampu. Tetapi karena saking cintanya kepada Rasul, Nuaiman dapat kedudukan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nuaiman telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memandikan, Rasulullah yang mengkafani, Rasulullah yang masuk ke dalam liang lahat. Kebayang tangannya Rasulullah menyentuh jasad seseorang, maka diharamkan baginya masuk ke dalam api neraka. Nabi sedih karena kehilangan satu sahabat yang dia cintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk pulang. "Wahai sahabatku, silahkan kalian pulang. Aku ingin menyaksikan saat Nuaiman ditanyakan di dalam kubur. Aku takut Nuaiman tidak bisa menjawab pertanyaan dari 2 malaikat Allah." Ditungguin sama Nabi. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi bisa mendengarkan saat Munkar Nakir menanyakan di dalam kubur. Setelah itu datanglah 2 malaikat Allah. "Assalamu alayka ya ahlil jannah." Masya Allah. Semoga kita nanti di alam kubur mendapatkan pertanyaan di sana. Amin ya Rabbal. "Salam kepadamu wahai penghuni surga." Kemudian 2 malaikat Allah menanyakan Nuaiman, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi," kata Nuaiman. "Wa man nabiyuka?"
Tunggu, kayaknya enggak salah dengar. Kata Nuaiman, wa man nabiyuka. Coba ulangin lagi kata-katanya. Wa man nabiyuka. Jangan keras-keras, orangnya masih di atas. Nuaiman walaupun sudah wafat, tapi masih bisa bikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersenyum walaupun sudah wafat. Karena Nuaiman ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya sudah subuh, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauidul hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Diha Najidah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rahim bisadah bi majlis taqim kama nurahim bisaidah wasadah bi majlis taqim. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Sayyibul Barakah Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, dan yang saya hormati Dewan Mudaris Mudarisah serta santriwan santriwati yang saya banggakan. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kecil, bahasa Arabnya soghirun, bahasa Inggrisnya small. Kecil, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan kita pernah menempuh proses bermula dari kecil. Manusia dewasa dari Bayi, ayam dari telur, pohon dari biji, saya berdiri di sini dari tadi. perkara-perkara bermula dari kecil. Karena kecil awal wujud besar, maka janganlah engkau menyepelekan hal kecil termasuk dalam amal ibadah. Hadirin hadirat, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menyepelekan hal sekecil apapun walaupun itu berupa cerahnya wajah terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah menyepelekan amalan sekecil apapun karena ridha Allah terletak di sana. Begitupun tidak menyepelekan maksud sekecil apapun, mungkin murka Allah terletak di sana. Di dalam kitab Sahih Muslim bab idzalatul adzani tariq tertulis bahwa ada seorang lelaki yang diampuni oleh Allah hanya gara-gara membuang duri dari jalan. Namun di dalam hadis riwayat Ad-Daraqutni disebutkan bahwa kebanyakan siksa kubur yang disebabkan oleh sisa kencing atau beristinja atau tidak beristinja, atau CBOK. Hal kecil bukan berarti berakibat kecil. La tuhmil syai'an saghira li'anna syai'an saghira sawfa yusbihu kabira. Amalan pokok harus didirikan karena sudah menjadi kewajiban.
bisa begitu kita laksanakan amalan-amalan ringan sebagai nilai tambahan, pahalanya puluhan bahkan ratusan, membuat berat di atas mizan. Jangan-jangan bisa saja kan kemungkinan di akhirat dapat siksaan gara-gara membuang duri dari jalan. Maksud kecil pun jangan disepelekan. Bisa saja kan kemungkinan di akhirat dapat siksaan gara-gara usil kepada teman. Hal baik meskipun kecil jangan disepelekan dan teruskan. Hal buruk meskipun kecil jangan disepelekan dan tinggalkan. Hadirin dan dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita beramal kepada besar kecilnya. Mungkin cukup sekian dari saya, karena untuk apa terus menjelaskan jika pada akhirnya perasaan ini tidak terbalaskan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa khairan unzur maqala wa la tandun maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mauidul Hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Rehan Aziz Gunawan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Shoribul Barokah, yakni Abi Hasanuddin, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati mudaris-mudarisah beserta asistennya dan santriwan-santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani dan dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang yang benderang. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang makna sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kedudukan tinggi bagi orang-orang yang bersabar, seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi, dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Mungkin cukup sekian dari tausiah saya, karena kalau yang kesekian kalinya itu kalian yang mengajar dia yang sangat mustahil untuk dimiliki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauidul hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Suryo Trihar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingin kula muliakan dan ingin kula hormati pengasuh Pondok Pesantren Shahibul Barakah Abi Hasanuddin Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ingin kula hormati para hadirin tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan teman-temanku seperjuangan senasib yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dan di antara nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, baginda kita, panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-benderang seperti saat ini. Di kesempatan malam hari ini saya akan menerangkan tentang sedekah. Sedekah merupakan suatu bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semakin kita banyak bersedekah, maka semakin banyak pula keutamaan yang akan kita peroleh. Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah bukan hanya amalan soleh saja, tetapi sedekah sebagai wujud rasa kepedulian kita kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Sedekah juga menjadi wujud rasa syukur atas kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sedekah juga menjadi salah satu amalan yang mudah dilakukan sedekah, yaitu bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu an, sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang utama?" Kemudian Rasul menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedekah juga menjadi upaya untuk mensucikan hati, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim wa sadaqatan tatahharahum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholawataka sakana lahum wallahu samiun alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat mereka maka kamu membersihkan dan mensucikannya. Surat At-Taubah ayat 103. Tidak hanya mensucikan diri saja, sedekah juga dapat membuka pintu rezeki seseorang, seperti dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Sesungguhnya Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu zakat?" Kemudian Rasul menjawab, zakat merupakan berlipat gandanya, dan pada sisi Allah ada tambahan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi.
Dengan bersedekah kita semua akan mendapatkan keutamaan seperti membantu orang-orang yang membutuhkan dan dapat mensucikan harta kita. Oleh sebab itu, maka kita memperbanyak sedekah. Sekian itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa sana selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahrul Irfandi, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi ba'dil laila min masjidil haram ila masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama, para kiai, ustadz dan ustazah, wabil khusus Saibul Fadilah, Murabi Ruhina Abi Hasanuddin Asy-Syafi'i MPDI. Yang saya hormati para mudaris dan mudarisah beserta asistennya, santriwan santriwati pesantren Sohibul Barokah yang mudah-mudahan selalu diberi sifat istiqomah. Dalam kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya untuk memberikan tausiah singkat tentang meraih kemenangan. Bukan hanya sekedar meraih kemenangan saat mendekati Idul Fitri, lebih dari itu bahkan dapat dilakukan dari sekarang. Pasalnya kamu bisa melakukan berbagai ibadah dan mencari amal saleh untuk bekal di akhirat kelak. Bulan Ramadan menjadi kesempatan yang bagus untuk memperbanyak ibadah serta mengadakan pahala, karena momentum ini adalah waktu yang tepat untuk memperoleh ampunan. Sebelum memperoleh Lailatul Qadar, hadirin sekalian yang memiliki semangat pastinya bisa menjalani peribadatan salat malam di akhir Ramadan. Karena dengan melakukan istiqamah dan salat malam, Allah akan terus mengadakan pahala dan menjauhi dari berbagai bahaya. Demikian saya akhiri ceramah singkat mengenai baik kemenangan di bulan Ramadan. Sejak di sini akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mauidhah hasanahnya. Semoga apa yang tadi Ustadz dan Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita telah sampai di penghujung acara, yakni penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.